Ya, sampailah kita pada acara pokok sosialisasi pemanfaatan e-library dari manajer PT 6 Kubuku Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Awalul Imro'atu Solihah SPSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Lihatnya itu Mbak, itu dari website. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara virtual ya. Semoga acara webinar tentang sosialisasi perpustakaan dari Universitas Jember ini, Universitas Muhammadiyah Jember, mohon maaf, nanti bisa memberi manfaat khususnya untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi, Bapak Ibu dosen, serta pustakawan yang ada di Universitas Muhammadiyah Jember. Mohon maaf atas kendala hari ini ya sebelumnya. Ya, yang saya hormati ya Kepala UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember, Ibu Berlian Kurnia. Selamat pagi Ibu. Kemudian dari pustakawan Universitas Muhammadiyah Jember, kemudian Bapak Ibu dosen serta tentunya teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jember yang berbahagia. Saya mohon untuk share screen ya, sama saya mohon untuk refresh karena tadi terkait kendala untuk penambahan peserta ya. Sebentar saya coba share refresh, barangkali nanti bisa menambah peserta yang belum bergabung pada pagi hari ini. Mungkin untuk penambahan peserta ya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mohon ditunggu, sedang kami proses ya dengan teman dan tim kami di sini, semoga bisa segera ditambahkan ya nantinya. Dan mungkin dari kemarin juga ataupun sebelumnya kalau sudah nanti tentang terkait materi yang saya sampaikan nanti juga bisa saya berikan ya Mbak Moderator maupun Ibu Berlian nanti ya apa yang saya sampaikan, barangkali nanti ke depannya jika yang belum bisa bergabung nanti bisa diberi arahan itu, seperti itu ya. Kami sebelumnya dari PT 6 Kubuku Indonesia kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon share screen untuk materi pada pagi hari ini. Oh iya, tadi saya hampir kelewat ya. Tadi nama saya disebut Awalul Imro'atu Solihah. Jadi manggilnya cukup singkat saja, Iim saja. Nanti khawatirnya takut kesusahan nyebut nama saya. Itu udah biasa ya. Jadi manggilnya Iim saja. Gitu ya, Mbak ya. Ya, baik Bu. Saya mohon share. Share screen saya sudah bisa dilihat ya, Mbak? Sudah bisa Bu? Sudah bisa. Ya, saya lanjutkan ya. Ya. Sebelumnya kami dari PT 6 Kubuku Indonesia kebetulan untuk kantor pusat kami itu ada di Yogyakarta ya. Silahkan nanti jika dari Surabaya ingin berkunjung ke Yogyakarta dengan senang hati ya, kita bisa silaturahmi. Ya, kami sudah bekerja sama ya dengan Universitas Muhammadiyah Jember untuk proses aplikasi perpustakaan digital ya. Untuk aplikasinya ini bisa di-download ya dalam bentuk versi Windows maupun Android. Nah, untuk versi Android-nya nanti bisa dicari di Play Store ya dengan nama e-library UM Surabaya ya. Nah,
Untuk versi Windows-nya nanti bisa diakses di PC maupun di laptop. Silahkan di-download ya. Untuk linknya mungkin nanti dari pustakawan, admin perpustakaan dari UM Jember bisa membantu ya teman-teman kalau untuk versi Windows-nya. Tetapi kalau untuk versi Android-nya nanti bisa dicari di Play Store. Yang pertama saya akan memberi sedikit gambaran awal ya tentang bagaimana cara mendownload dan mengaksesnya. Nanti saya akan menunjukkan seperti apa aplikasinya dan bagaimana cara mengaksesnya ya. Ini saya beri pengantar terlebih dahulu. Baik. Di sini saya akan menunjukkan untuk mengakses aplikasi dalam bentuk versi Android ya, yang biasanya kita mencarinya itu di Play Store ya, teman-teman mahasiswa-mahasiswi maupun Bapak Ibu dosen. Nah, ini untuk aplikasinya ya, bisa diakses di perangkat smartphone, kemudian dicari di Play Store. Nah, kata kuncinya apa keywordnya? Jadi silahkan nanti membuka Play Store-nya ya, kemudian cari namanya ini e-library UM Jember. Nanti akan muncul logonya seperti yang ada di slide ya. Ada logonya dari Universitas Muhammadiyah Jember, kemudian nanti ada namanya di sini ada PT6 Kubuku dan lain sebagainya ya. Silahkan langsung diinstal ya untuk versi Android-nya ataupun di smartphone nantinya. Kemudian setelah selesai menginstal ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini jika dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi ataupun Bapak Ibu dosen yang pernah melakukan pendaftaran, silahkan melakukan registrasi terlebih dahulu. Caranya gimana? Ya, caranya registrasi di poin pertama ini silahkan mengisi form registrasi terlebih dahulu. Ya. Jika sudah mengisi form registrasi sebelumnya, cukup mencantumkan email dan passwordnya saja. Ya, ini jika sudah melakukan registrasi. Tetapi jika belum, silakan melakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian, jika tadi belum melakukan pendaftaran atau registrasi, apa saja di dalamnya form yang harus diisi dilengkapi oleh calon anggota dari perpustakaan digital ini? Pertama, ya nanti silakan mengisi di sini ada nama, dilengkapi namanya siapa, kemudian emailnya calon anggota aplikasi perpustakaan digital ini ya. Dan untuk email mohon ya untuk digaris bawahi ya, untuk email ini tolong untuk email yang aktif gitu. Kenapa? Karena setelah nanti teman-teman mahasiswa-mahasiswi selesai mengisi form di sini ya, sudah mengisi nomor handphone, lalu gender, lalu password, ini nanti ketika klik registrasi nanti akan mendapat notifikasi ya. Nah, seperti ini akan mendapat notifikasi di email yang telah didaftarkan tadi. Untuk apa ya teman-teman? Untuk apa? Untuk melakukan klik aktivasi. Setelah nanti teman-teman melakukan klik aktivasi, kemudian nanti akan muncul selamat akun Anda telah terverifikasi ya. Nah, notif aktivasi ini nanti biasanya kalau tidak ada di inbox berarti nanti silakan dicek di spam. Seperti itu ya. Kemudian setelah mendapat notif selamat akun Anda telah terverifikasi, nah di sini peran dari teman-teman ataupun Bapak Ibu di perpustakaan Universitas Jember ya, khususnya mungkin nanti admin yang mengelola back office-nya, silahkan diaktifkan untuk member tersebut. Ya, setelah diaktifkan oleh adminnya, kemudian calon anggota pendaftar tadi bisa melakukan login kembali untuk mengakses aplikasi ini. Ya, setelah diaktifkan oleh admin, silahkan nanti teman-teman mahasiswa-mahasiswi kemudian mencantumkan email yang telah didaftarkan di awal tadi, kemudian melengkapi passwordnya. Nah, ada kendalanya seperti ini. Jika lupa password gimana, Mbak? Ya, jika lupa password gimana? Mungkin saking sibuknya mahasiswanya atau dan lain sebagainya ya, namanya juga mahasiswa kadang juga ada yang ingatannya tajam, ada yang kadang ingatannya juga sering lupa seperti itu ya. Nah, di situ nanti jika ada lupa password, nanti silakan klik ya lupa password di sini. Nanti akan muncul ya, akan muncul notifikasi untuk melakukan perubahan password di email dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi di sini ya. Seperti itu. Jika lupa password, tetapi jika tidak silakan langsung login. Ini, jika lupa password nanti akan muncul notifikasi seperti ini ya, ganti kata sandi, silakan diganti dengan kata sandi yang
baru. Jika sudah melakukan login ya, kemudian nanti akan muncul tampilan aplikasinya seperti ini. Di halaman depannya ya, di sini sudah ada keterangannya, nanti akan saya tunjukkan ya untuk aplikasinya. Di keterangan ini mungkin bisa dibaca ya, ada menu pencarian, ada keranjang, ada notifikasi lainnya, ada di sini ada banner ya, yang banner ini di mana ini bisa berubah-ubah karena ini ya bisa diganti sendiri oleh admin dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian di ini ada pembaca terbaik, jadi nanti misalkan teman-teman yang sering mengakses aplikasi ini, bukunya, jumlah bukunya yang dibaca itu berapa, kemudian jam bacanya terbanyak berapa, itu nanti akan muncul 10 pembaca terbaik biasanya setiap periodenya. Kemudian di sini ada library, perpustakaan, kemudian ada news, nanti teman-teman mahasiswi bisa mengklik news ini. News ini merupakan berita-berita yang sudah di-update ya atau dipublish oleh mitra yang sudah kami bantu dalam pembuatan aplikasi perpustakaan digital dari berbagai macam sekolah, kampus maupun perpustakaan daerah di seluruh Indonesia. Lalu di sini ada rak buku ya, ada donasi buku ya. Donasi buku ini apa? Donasi buku ini mungkin ada beberapa ya mitra kami yang sudah kami bantu itu ada syarat untuk melakukan donasi buku ke kampus ketika mereka akan melakukan wisuda atau alumni-alumni yang ingin menyumbangkan bukunya. Itu ada juga kita namanya donasi buku. Mungkin kalau dulu donasinya buku berupa buku fisik, sekarang buku digital pun juga bisa seperti itu ya. Nanti akan saya tunjukkan untuk donasinya. Kemudian di sini nanti ada akun ya, di akun ini nanti ada beberapa menu ya, ada seperti logout dan lain sebagainya. Nah, ini di aplikasi ini nanti juga ada menu pencarian. Menu pencarian ini nantinya akan terindeks secara otomatis dengan kalimat atau kata yang teman-teman cari. Misalkan ya, saya tunjukkan di sini. Nah, misalkan teman-teman mengklik now ekonomi di menu pencarian tadi, nanti akan muncul dua bagian seperti ini, di mana ada pencarian umum dan pencarian kalimat. Di pencarian umum ini maksudnya apa? Di pencarian umum ini akan muncul ya judul yang teman-teman ketik. Di sini tadi ekonomi. Jadi nanti munculnya adalah judul buku yang kaitannya dengan ekonomi akan muncul semua di dalam pencarian umum ya. Jika teman-teman ngekliknya di pencarian kalimat, ya, nanti akan muncul ya kategori ataupun kata di dalam isi buku yang kaitannya dengan kalimat. Bedanya itu ya, mohon digarisbawahi teman-teman. Nanti mungkin jika sedang SKS ya, sistem kebut semalam, mungkin besok pagi mau distorkan tugasnya dan lain sebagainya. Semoga dengan adanya fitur ini di aplikasi perpustakaan digital ini bisa membantu teman-teman untuk memudahkan dalam menyelesaikan tugas-tugas di perkuliahan. Jadi kalau teman-teman langsung search gitu ekonomi, nanti mau cari apa ini kata-kata di dalam buku yang kaitannya dengan ekonomi, nanti silakan diklik berdasarkan kalimat. Tetapi jika mau cari judul buku yang kaitannya dengan ekonomi, nanti silakan dipilih dengan pencarian berdasarkan umum, seperti itu. Kemudian, nah seperti ini contohnya nanti. Ini berdasarkan pencarian berdasarkan kalimat di dalamnya yang kaitannya dengan kata ekonomi akan otomatis terindeks. Seperti itu ya. Nanti silakan di download aplikasinya, silakan nanti dicoba. Nah, ini untuk pembaca terbaik tadi ya, nanti akan muncul di halaman depan di beranda di aplikasi teman-teman. Kemudian ada kategori buku. Kategori buku ini merupakan judul buku yang sudah menjadi koleksi di aplikasi perpustakaan digital Universitas Muhammadiyah Jember. Apa saja kategorinya? Mungkin ada agama Islam, ada psikologi, ada ekonomi, ada keperawatan dan lain sebagainya. Nanti akan muncul di sini seperti itu. Kemudian ketika teman-teman nanti mengakses aplikasi ini ya, mengklik cover buku yang ingin dibaca, nanti munculnya apa? Munculnya tampilannya seperti ini ya, ada cover bukunya, ada judul bukunya, kemudian penulisnya siapa ya, kemudian penerbitnya dari mana, tahun terbitnya kapan. Nah, teman-teman yang harus diperhatikan selain memperhatikan judul bukunya ya, silakan pastikan di menu ini, di stok buku, di available ini ya. Ini tulisannya 1 garis 1.
yang artinya apa? Ketika teman-teman mau membaca buku ini dan stoknya masih 1x1, itulah bisa langsung diakses. Karena apa? Di dalam aplikasi di Universitas Muhammadiyah Jember ini ada satu judul buku dengan judul Misteri Bangun Pagi ini, ya. Dan satu-satunya ini belum ada yang membaca di waktu yang bersamaan atau yang meminjam. Jadi bisa langsung diakses. Tetapi beda lagi ketika buku ini adanya cuma satu eksemplar dan di waktu yang bersamaan ketika teman-teman mau mengaksesnya dan ada yang meminjam atau membaca, ini tulisannya akan 1 garis 0. Seperti itu. Yang artinya silakan menunggu pembaca atau yang meminjam buku ini mengembalikan buku tersebut. Nah, untuk pengembaliannya nanti juga secara otomatis. Gitu ya. Nah, ketika meminjam, silakan nanti klik meminjam ya. Untuk batas peminjaman, secara sistem kami itu ada 7 hari peminjaman. Setelah peminjamannya selesai atau masa aktifnya habis selama 7 hari, secara otomatis akan kembali ke rak buku. Jadi teman-teman mohon maaf ya dari mungkin Bapak Ibu pustakawan. Jadi kalau untuk khususnya untuk di aplikasi perpustakaan digital ini, teman-teman terselamatkan dari mungkin kalaupun misal ada sanksi denda mengembalikan buku, teman-teman terselamatkan dari ini. Jadi karena bukunya secara otomatis gitu. Karena dulu kalau mengingat pengalaman saya ya pernah lupa mengembalikan buku, akhirnya mendapat denda dan lain sebagainya. Kadang bukunya malah hilang atau kemana seperti itu ya. Nah itu untuk khususnya mahasiswa ini ya, dari hal-hal seperti ini gitu ya. Nah ini jika mau membaca silahkan langsung klik baca ya. Ini di bawahnya ada tampilan buku-bukunya seperti itu ya. Nanti ketika sudah mengakses aplikasi ini ya, di dalamnya tampilannya ada beberapa fitur ya. Fungsinya apa fitur ini? Fitur ini merupakan untuk mempermudah atau kami sebagai penyedia platform ya, tentunya terus mengembangkan apa saja kebutuhan yang ada di lapangan ya. Nah, apakah fitur ini tentunya tidak bisa berubah? Ya bisa saja, karena kami selalu menerima kritik dan saran dan masukan-masukan untuk pengembangan di aplikasi ini, seperti itu ya. Nah, ini untuk fitur-fiturnya bisa dibaca di sini ya. Di sini nanti jika diklik di pojok kiri atas, kalau dari arah saya ada garis 3 ini, silakan diklik. Di sini ada mode gelap, ada teman berdiskusi, kemudian ada select tag, ada highlight. Ini nanti akan saya tunjukkan ya untuk seperti apa di aplikasinya ya. Ini nanti mungkin bisa dibaca sekilas ya. Di sini ada bisa memberi garis merah, garis bawah, bisa coret-coret, kemudian bisa memberi catatan juga. Nah, bahkan mungkin jika teman-teman mengakses buku di di perpustakaan, mungkin kalau pengalaman saya sih tidak boleh dicoret-coret bahkan ya, tapi kalau mengakses di aplikasi perpustakaan digital ini bisa. Dan nantinya yang memberi coretan ataupun catatan di dalam buku ini ketika user yang lain mengakses itu tidak bisa dibaca oleh user yang lain. Jadi catatan tersebut hanya bisa dibaca oleh user yang telah memberi catatan itu tersendiri. Seperti itu ya. Kemudian iso maju, iso mundur lah. Kemudian di sini ada menu berita ya. Tinggi Madura. Sebentar saya stop terlebih dahulu, mohon maaf. Kita mau hadir ke wisata beliau. Iku wis saya mohon share screen kembali. Ya. Di sini ada menu berita, tadi saya yang sebutkan ya, menu berita ini merupakan berita-berita yang telah diupload. Nanti dari Universitas Muhammadiyah Jember juga bisa mengupload atau mengupdate berita-beritanya di sini ya, berita maupun internal maupun umum bisa diakses di menu berita ini. Di sini ada rak saya, nanti jika dari teman-teman telah meminjam buku di sini, nanti akan muncul di sini apa saja buku yang telah dipinjam. Seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada menu donasi. Nah, nanti silakan kalau seperti ini biasanya kebijakan dari kampus maupun dari perpustakaan jika ingin menghendaki ada donasi buku digital, ini ada 2 pilihan, yaitu ada donasi buku maupun donasi poin. Bedanya apa? Donasi buku ini nanti buku-buku yang ada tampilan di masing-masing aplikasi perpustakaan digital itu nanti yang memilih judul bukunya dari admin
Universitas Muhammadiyah Jember misalkan. Nah, nanti akan muncul di sini setelah dipilih bukunya melalui back office yang telah kami berikan, nanti akan muncul di sini. Ya, ketika memilih donasi poin itu berupa nominal uang. Ya, nominal uang ini nanti laporannya akan masuk di back office adminnya. Kemudian setelah mencukupi dari kebutuhan yang ingin dibelanjakan, nanti bisa langsung dibelikan gitu. Tapi kalau untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswinya, nanti donasi poin ini berupa nominal uang. Nah, untuk langkah pembayarannya gimana? Ya. Nah, untuk langkah pembayarannya secara garis besar itu melalui payment gateway ya. Nanti ketika teman-teman mengklik di sini add to cart, ini nanti akan muncul metode pembayarannya. Untuk metode pembayarannya itu bisa melalui di sini transfer bank, Alpha Group maupun GoPay. Ya, silahkan dipilih mana yang memudahkan jika ingin menghendaki ada fitur untuk donasi buku digital maupun donasi poin. Ya. Makanya seperti ini, sama jika donasi poin nanti memilih nominalnya berapa, kemudian untuk transfernya bisa dipilih transfer bank maupun GoPay dan Alpha Group. Seperti itu. Ini di menu di akun ya, bisa di log out dan lain sebagainya. Nanti sambil dipelajari nanti akan saya tunjukkan di aplikasinya saja. Ya. Seperti itu teman-teman untuk aplikasi versi Android-nya ya. Saya akan masuk ke aplikasi yang dapat di-download dalam bentuk versi Windows ya. Silakan di download di perangkat PC maupun di laptop masing-masing. Nah, untuk linknya nanti mungkin bisa dibantu dari perpustakaan atau bisa biasanya dicantumkan di websitenya gitu ya. Kalau untuk versi Windows maupun Android-nya. Baik, saya lanjutkan untuk tampilan versi Windows aplikasi perpustakaan digital Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, untuk linknya ini silahkan ya, nanti bisa juga saya share kalau ingin langsung mendownload di versi Windows ini, ataupun nanti bisa dibantu oleh admin perpustakaannya ya. Silahkan membuka internet browser, disarankan untuk memakai Google Chrome, kemudian mencantumkan linknya ya. Nanti klik versi Windows di sini ya, klik versi Windows, kemudian tunggu sampai pengunduhannya selesai. Setelah selesai mengunduh, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, di setup, kemudian diikuti langkah-langkah di sini ya, next gitu aja, kemudian proses instalasi sedang berlangsung ya. Nanti akan saya berikan ini materinya jika untuk panduan mendownload aplikasinya ya. Kemudian setelah install selesai, nanti silahkan login. Nah, yang perlu digarisbawahi teman-teman ya, jika tadi sudah melakukan pendaftaran di versi Android ya, teman-teman tidak perlu melakukan pendaftaran atau registrasi lagi untuk mengakses aplikasi ini di versi Windows. Jadi cukup satu kali melakukan pendaftaran saja. Bisa login di dua versi, Windows maupun Android. Seperti itu ya, tidak usah dua kali melakukan registrasi. Jika sudah melakukan registrasi, nanti silakan seperti tadi sama langkahnya ya, mengisi email, kemudian dan passwordnya. Jika belum melakukan registrasi ya ataupun pendaftaran, silakan kembali melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkahnya sama, hanya berbedanya ini dalam bentuk versi Windows saja. Mengisi nama lengkap, handphone, email, dan passwordnya. Kemudian klik registrasi, setelah itu nanti mendapat notifikasi di email masing-masing yang telah didaftarkan untuk melakukan klik aktivasi. Ya. Setelah mendapat notif seperti ini, selamat Anda telah terverifikasi, kemudian teman-teman menunggu dari admin back office untuk mengaktifkan teman-teman ya. Kemudian nanti di dalam pendaftaran itu teman-teman diminta untuk menginput kartu ya, identitas. Nanti ada langkahnya. Kartu identitasnya apa gitu. Ya silahkan kalau itu mungkin cukup dengan supaya mempermudah adminnya ya silahkan nanti mencantumkan kartu mahasiswanya saja supaya admin pun dari perpustakaan itu nanti tahu bahwa ini benar-benar dari mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Jember. Seperti itu. Setelah selesai melakukan registrasi, teman-teman silakan nanti kembali ke halaman login dan kemudian mencantumkan email beserta password yang telah didaftarkan lagi, kemudian klik login. Ya. Setelah itu, tampilan untuk Windows di sini ada kata pengantar atau kata sambutan.
Untuk kata sambutan pengantar ini biasanya diisi oleh dari pihak perpustakaan ya. Silahkan nanti jika ingin berkenan diberi kata sambutan, jika tidak bisa dilewati. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk versi Android, mohon maaf, versi Windows-nya. Prinsipnya hampir sama untuk fitur-fiturnya di dalamnya ini ya. Di sini ada beranda, ada buku, ada jurnal, majalah dan lain sebagainya. Tampilannya di sini juga ada bannernya, di sini ada tampilan buku-bukunya, kemudian ada stoknya, ada judul bukunya, ada penerbitnya dan lain sebagainya ya. Di sini untuk menu pencarian, jika ingin melakukan pencarian yang terindeks langsung dengan kata-kata atau kalimat yang teman-teman cari. Di sini tampilannya seperti ini ya, beranda dan lain sebagainya, ada rak buku, ada jurnal, nanti kemudian ada banner, ada pencarian ya, buku yang dipinjam munculnya akan di sini semuanya. Ya. Untuk membaca di aplikasi ini ataupun meminjam ya, silakan nanti klik pinjam sama seperti langkah-langkah di Android tadi ya. Pinjaman buku silakan untuk batas maksimalnya 7 hari peminjaman, nanti akan secara otomatis kembali ke bukunya gitu. Dan pastikan tolong ketika meminjam buku teman-teman, nanti di sini tulisannya stoknya masih ya. Kalau stoknya 1 garis nol, ya mohon maaf, silakan menunggu dulu buku yang ingin Anda pinjam dikembalikan oleh yang meminjam. Seperti itu. Kemudian tampilan di dalam aplikasinya seperti apa, Mbak? Ya, tampilan di dalam aplikasinya itu nanti seperti ini. Di dalamnya ada fitur-fitur yang tadi sudah saya beri pengantar ya di dalam versi Android-nya. Di atasnya ini bisa ditandai, bisa di-copy, dan kemudian nanti bisa mengakses daftar pustaka secara online juga. Bisa diberi garis bawah, bisa dicoret-coret, seperti itu ya. Nah, ini tampilannya. Ya, tampilan aplikasinya. Apa saja fungsinya, ada judul bukunya, di sini ada tab-nya, ada tutup bukunya, penanda dalam halaman yang sedang dibaca juga ada di nomor 4 ini. Lalu pengaturan besar kecilnya area ya, itu bisa di default. Lalu ada mode select tag, ini untuk mengcopy paste. Nah, untuk pemberitahuan kepada teman-teman, untuk apakah buku ini bisa di-download? Pertanyaannya kadang seperti itu, ataukah bisa di-copy paste? Buku yang ada di aplikasi perpustakaan digital ini tidak bisa di-download. Ya. Tetapi mungkin jika teman-teman mau iseng mendownload aplikasi ini atau kasarannya mohon maaf membobol ya silahkan. Tetapi nanti jatuhnya ketika teman-teman masukkan ke Word itu nanti akan munculnya kode-kode, tidak akan muncul bukunya. Ya itu sudah menjadi sistem security di kami. Seperti itu ya, sampai selama ini alhamdulillah kami masih menjaga amanah dari penerbit ya untuk bukunya, alhamdulillah masih bisa terjaga dengan baik seperti itu. Jadi semoga terhindar dari plagiasi ataupun yang ingin mencoba melakukan hal yang kurang berkenan. Nah, tetapi jika teman-teman ingin menambah dari isi buku ini untuk menjadi referensi penulisan, itu bisa di copy paste sebanyak 10% dari isi buku. Nanti akan saya tunjukkan ya. Seperti itu. Ini ada bisa di garis bawah, ada coret-coret, ada membuat coretan bebas dengan cara pena. Silahkan nanti ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya kalau membaca di aplikasi ini ya. Nah, seperti ini yang bisa diberi stabilo nantinya, bisa di garis bawah, bisa di garis merah seperti ini, bisa dicoret-coret, kemudian bisa diberi catatan ya. Dan saya ulangi lagi, untuk coretan catatan di sini tidak bisa dibaca oleh user yang lain. Yang bisa membaca hanyalah user yang telah memberi catatan dan coretan di buku ini. Seperti itu ya. Nah, ini sudah selesai untuk aplikasi versi Windows maupun Android-nya. Setelah ini saya akan menunjukkan untuk aplikasinya seperti apa realnya. Tadi mohon maaf saya mungkin sudah ngomong panjang lebar tentang aplikasinya ya. Sebentar saya coba koneksikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman silahkan ya, nanti bisa diaktifkan audionya ataupun di kolom chat ya. Nanti setelah ini akan saya dan Mbak moderatornya ya tentunya nanti jawab satu persatu. Coba saya koneksikan dulu untuk aplikasinya yang versi Windows dulu.
Ya. Untuk aplikasinya nanti ya, untuk linknya nanti bisa dibantu oleh pihak perpustakaan untuk versi Windows-nya maupun Android-nya ya. Ya, ini linknya di sini, mohon disarankan untuk membukanya dengan Google Chrome. Kemudian di sini nanti silakan jika ingin mendownload dalam bentuk versi Windows di laptop maupun di PC dari teman-teman, nanti bisa diklik di sini ya. Kalau untuk versi Android-nya silakan bisa diklik kanan, nanti dilihat linknya atau langsung ke Play Store-nya saja, dicari e-library UM Jember ya. Seperti itu. Nah, saya kembali lagi. Untuk versi Windows nanti silakan klik versi Windows ya. Bisa diberi nama lalu di-save, kemudian nanti akan proses pengunduhan. Tunggu proses pengunduhan sampai selesai. Kemudian untuk versi Windows nanti akan muncul seperti ini jika sudah selesai mengunduh. Nah, tampilannya seperti ini, ada namanya e-library UM Jember. Jika teman-teman belum pernah melakukan pendaftaran ya, karena pendaftaran di sini hanya cukup 1 kali dan 1 akun saja, bisa mengakses di versi Windows dan versi Android. Nah, di sini klik daftar, silakan nanti nama lengkapnya siapa, emailnya yang aktif ya, lalu handphone, gendernya apa, kemudian passwordnya apa. Setelah selesai silakan klik daftar dan kemudian membuka. Ya, ini alhamdulillah ya sudah bisa mulai ada tambahan pesertanya. Silakan ya, bagi Bapak Ibu khususnya ini sudah bisa bertambah pesertanya ya, mungkin untuk link ataupun dan lain sebagainya ini sudah bisa ada 100 lebih peserta yang bergabung ya. Nanti jika mungkin butuh penjelasan lagi tidak apa-apa, nanti bisa saya ulangi ya jika ada teman-teman yang tertinggal. Terus kemudian untuk linknya ini nanti bisa ya, bisa diklik daftar, kemudian silakan teman-teman melihat ataupun mengecek ya di email teman-teman untuk melakukan klik aktivasi dan nantinya admin mengaktifkannya seperti itu ya. Ya, sebentar ini saya sambil menerima peserta yang tadi sepertinya mengantri ya. Jika sudah diaktifkan oleh admin ya, nanti silahkan untuk login ya, login untuk email yang sudah didaftarkan, dicantumkan di sini. Saya coba masuk ya. Ini sebentar saya sambil menerima pesertanya ya, peserta tambahannya. Luar biasa ini tambahannya ini, langsung masuk semua. Jadi, jangan lupa memasukkan passwordnya ya, yang telah didaftarkan. Ya, setelah selesai, klik login. Ketika lupa lupa passwordnya, silakan klik lupa password. Nanti akan ada notifikasi di email yang dicantumkan di sini, ya. Setelah email yang dicantumkan di sini, nanti silakan diganti di situ, ya. Masya Allah, ini luar biasa ini tambahannya. Sebentar ya, saya terima terlebih dahulu supaya nanti tidak ketinggalan dari teman-teman mahasiswa-mahasiswinya. Baik, saya lanjutkan ya. Kita klik login. Setelah klik login ya. Oh iya, saya hampir ketinggalan. Syarat yang harus dilakukan, apa saja yang harus dipersiapkan oleh teman-teman ketika mengakses aplikasi ini ya. Mohon dipastikan pertama
selain teman-teman sudah memiliki alatnya di sini maksudnya itu apa? Handphone Android ataupun PC dan laptop tadi, tolong dipastikan terkoneksi dengan jaringan internet. Karena aplikasi ini dapat diakses jika ada koneksi jaringan internet. Seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah tadi saya melakukan login, ya, setelah login, nah di sini tampilannya seperti ini, ya. Tadi saya juga sudah sampaikan di pengantar PowerPoint di depan bahwasanya nanti ada nama kampusnya, namanya e-Library UM Jember, ya. Kemudian beranda, ada Raprita dan rak saya. Di sini juga ada menu search pencarian, ya. Kemudian di sini ada banner, bannernya ini, wah ini sudah diganti, ini ya luar biasa sekali. Dari pustakawan atau adminnya ya cukup aktif mengganti, merubah banner-banner yang mungkin sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam kampus ataupun di perpustakaan, ya, yang lebih up to date mungkin seperti itu. Ya, di sini bannernya, kemudian di sini ada tampilan kategori pilihannya, di sini ada, nah ini teman-teman bisa tahu nanti kira-kira ya, teman barangkali ada teman satu kelasnya atau teman satu angkatannya, wah ternyata dia sering membaca buku ini atau mengakses di aplikasi perpustakaan digital, tahu ini temannya yang butuh buku siapa, ya, kira-kira itu nanti bisa dilihat di sini. Jadi pembaca terbanyak, mohon maaf, pembaca terbanyak, durasinya berapa jam, ya, buku yang dibaca apa saja itu nanti akan muncul di sini. Seperti itu. Kemudian kita scroll ke bawah, ya, di sini ada kategori buku-buku yang sudah menjadi koleksi di aplikasi perpustakaan digital Universitas Muhammadiyah Jember. Tolong pastikan ketika teman-teman mau membaca atau meminjam buku ini, ya, tadi saya ulangi lagi, di stok terutama, di stok di sini dilihat, kalau masih 1+1 berarti bukunya ready, ya, bisa dibaca langsung. Tetapi kalau tulisannya 1+0, dan ternyata karena apa 1+0? Karena yang dimiliki koleksinya itu hanya satu judul buku, ya, maka untuk pembaca yang lain atau yang meminjam menunggu si user tersebut mengembalikan atau selesai membacanya. Seperti itu. Coba saya cari barangkali ada buku yang sedang dibaca atau dipinjam, ya. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Coba saya scroll ke bawah di sini. Ya, ini untuk tampilan bukunya. Nah, ini teman-teman, ya, ternyata 0+1. Berarti bukunya sedang diakses atau ada yang meminjam maupun yang membaca. Untuk di waktu sekarang yang bersamaan, jika mau meminjam atau membaca buku ini, ya dicatat dulu aja. Nanti barangkali siang dikembalikan atau ternyata ini dipinjam gitu, nanti coba besok dicek kembali. Seperti itu, ya. Saya coba mau ke halaman ke depan lagi. Nah, di pojok kanan atas, kalau dari arah saya di sini ada cari, ya. Cari ini apa? Tadi saya sebutkan ini merupakan jika teman-teman misalkan mengeklik kata-kata atau kalimat ekonomi, ya, nanti akan terindeks secara otomatis, ya, dengan kalimat atau dengan judul buku atau di dalam bukunya itu dengan kata-kata ekonomi, ya. Saya ekonomi ini saya coba enter. Nah, seperti ini. Di sini ada dua menu, ada umum dan kalimat. Jika saya memilihnya umum, ya, nanti ini merupakan saya memilih ekonomi tadi dengan judul buku yang kaitannya dengan ekonomi. Tetapi kalau saya memilihnya berdasarkan kalimat, tampilannya beda lagi. Karena saya ingin mengetahui di dalam buku mana saja yang ada kata-kata ekonominya. Seperti itu. Kemudian saya lanjut lagi, ya. Saya ingin membaca buku berdasarkan judul buku saja. Coba saya baca buku ini, ya. Nah, ini saya pastikan masih 1+1, tentunya bukunya masih ready. Saya langsung melakukan membaca. Ya. Ini tampilannya, ya. Untuk fitur-fiturnya bisa dilihat di paling atas maupun di bawah ini. Di sini, ya, jika ingin tampilannya seperti buku, ya, maksudnya single page, nanti tinggal dipilih ini ada single page. Kemudian jika mau 2, bisa juga seperti
seperti ini ya, ataupun mau lebih banyak lagi juga bisa. Nah, seperti ini. Ini sesuai selera masing-masing anggota ya kalau seperti ini. Nah, saya coba kembali ke yang single page saja ya, terlalu kecil kalau menurut saya. Nah, ini di sini ada menu ya, mau dibaca secara horizontal atau vertikal, kemudian ada bisa diputar-putar, lalu di sini bisa di zoom ya, barangkali kurang besar atau mau dikecil lebih kecil lagi itu silahkan. Kemudian di sini mau semisal mau cari halaman berapa itu juga bisa, misalkan sudah hafal nih di buku ini ya, mau buka halaman 20 30 itu silahkan nanti dirubah di sini teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada select text yang telah saya sebutkan tadi ya. Coba saya scroll ke bawah dulu, saya mencari teks isi bukunya. Nah, coba saya buka di sini ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung ya, nanti silahkan ditanyakan ya, mungkin apa yang ingin dibutuhkan, nanti akan saya jawab tentunya ya, atau nanti dari materi ini akan saya share, akan saya berikan ke perpustakaan, silahkan nanti bisa di-share ke teman-teman yang ingin mengakses aplikasi ini. Ya. Ini untuk bukunya ya, kita coba select tag. Ya, select tag ini apa? Misalkan teman-teman sedang membuat penelitian, jurnal, makalah ataupun skripsi ya, dan nantinya ingin menambah, oh ini tentang ini apa? Masalah ekonomi ya. Ya ini masalah ekonomi ini mau dibuat menjadi sumber nantinya. Itu bisa di copy paste. Misalkan seperti ini. Saya copy paste ya, masalah ekonomi ini. Jadi kemudian saya copy langsung, saya salin, oke. Kemudian saya langsung paste ke Word. Munculnya seperti ini ya. Jadi langsung otomatis terindeks dengan judul buku, penulis, tahun terbitnya, penerbitnya siapa, halamannya keberapa, ISBN-nya apa, itu bisa. Silakan ini jika ingin mau dihapus judul bukunya, ininya semua mau dihapus juga bisa, buat karena yang di bawah saja yang dibutuhkan itu nanti juga bisa ya. Tetapi lebih mudahnya lagi jika teman-teman mau men-share di media sosial, misalkan ya mau di Facebook, Instagram, Twitter ataupun di story WA gitu ya, mau membuat status gitu. Nah, ini sumbernya jelas. Jadi terhindar dari berita hoax dan lain sebagainya ya. Tidak hanya sampai dimudahkan dengan adanya judul buku penerbit yang terindeks secara otomatis, tetapi saya coba kembali lagi ke aplikasi. Jika teman-teman ingin mencari daftar pustaka, nah biasanya ya ketika sudah menulis makalah, menulis jurnal ataupun skripsi ya kita, waduh sudah kebut-kebutan ya, ini daftar pustakanya apa ini belum dicatat ya, biasanya nanti kembali ke depan lagi mencari tahun terbitnya kapan, ini penulisnya siapa dan sebagainya, membolak-balik buku kan seperti itu ya kalau di buku fisik. Ini kalau sedikit dari pengalaman saya dulu lah. Ini coba teman-teman bisa langsung ya mencari daftar pustakanya. Di sini ada menu citation ya, ada menu citasi, di sini silakan diklik. Ada beberapa style ya untuk mencari daftar pustaka ini, ada MLA, Chicago, Turabia, Hardware, dan IEEE. Silakan nanti dipilih salah satu, misalkan mau yang MLA ya, klik. Nah, muncul ini daftar pustakanya ya, bisa di copy paste langsung ataupun di save di PC ya. Salin, saya copy paste atau ya ini atau seperti ini. Ada dua, ini selera, ada MLA, klik OK, salin, kemudian saya save dulu di sini, ya bisa. Nanti misalkan biar tidak hilang atau tidak dua kali kerja ya, nanti tinggal buka aja tadi judul bukunya apa gitu, silahkan tinggal di copy, kemudian di enter, di paste gitu, ya kan muncul secara otomatis daftar pustakanya. Fitur-fitur inilah yang setiap hari kami menerima masukan-masukan dari teman-teman mahasiswi, terutama ya apa sih kebutuhan yang ada di lapangan, dan tentunya terus akan kami kembangkan ke depannya.
Semoga karena harapan kami ini bisa mempermudah pengguna dari aplikasi perpustakaan digital ini. Saya kembali lagi ke aplikasi. Ya. Nah, di sini ya, sebentar teman-teman, saya menerima yang mau bergabung juga. Ya. Selain itu, di bawah ini ada beberapa fitur lagi. Jika teman-teman ingin mencoret-coret, menandai, memberi catatan. Contohnya ini ada highlight ya. Warnanya mau apa? Sukanya warna biru, kalau kata anak kecil ya, biru. Ini nanti silakan ditandai, kira-kira ini penting nih, gitu ya. Warna biru ini silakan ditandai ya warnanya. Mau warna hijau juga bisa, ini diberi stabilo. Jika mau dihapus nanti silakan dipilih delete ini ya. Jika mau dihapus ya, tapi jika mau di situ aja ya juga nggak apa-apa. Nanti yang bisa membaca catatan ini juga hanya yang memberi tanda ini. User yang lain kalau mengakses buku ini tidak bisa membaca catatan yang telah diberi. Kemudian mau diberi catatan, ini ada 3, catatan poin, area maupun teks. Coba saya mau memberi catatan poin ya di sini. Catatannya apa ini? Misalkan memberi catatan. Oke, jika sudah selesai, nanti akan munculnya selalu. Seperti itu ya, kalau ingin memberi catatan. Kemudian kalau ingin memberi garis merah ya, biasanya kan, nah kalau pakai spidol kan gitu ya, mau memberi garis merah straight itu juga bisa ditandai aja mau yang mana diberi garis merah. Kemudian kalau ingin memberi coret-coret ya bisa coret-coret, misal mau diberi paraf atau mau diberi apa yang lainnya gitu juga bisa ya. Ini warnanya silahkan disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Jika mau menghapusnya catatan-catatan lagi itu juga bisa. Catatan tadi mau dihapus yang mana, ini mau dihapus misalkan, silahkan klik delete di anotasi ini seperti itu ya. Itu untuk aplikasi versi Windows-nya. Saya kembali ke halaman depan. Sebentar, saya menerima teman-teman yang ingin bergabung. Itu untuk aplikasinya versi Windows, teman-teman. Nah, di sini ada menu berita ya. Nanti silahkan diakses berita-berita yang sudah diupdate oleh mitra-mitra kami semuanya. Kemudian di sini ada rak saya. Jika teman-teman membaca buku ya, membaca buku ataupun meminjam buku nanti akan muncul di rak saya. Ya. Nah, seperti itu untuk aplikasi versi Windows. Kalau mau logout silakan di kanan atas ini bisa keluar. Keluar. Saya stop share dulu. Saya coba mengkoneksikan dengan Android ya, sambil saya menerima teman-teman yang ingin bergabung. Luar biasa sekali ini, terus bertambah terus ini pesertanya ya. Saya coba koneksikan dengan handphone saya. Mohon maaf Kak. Ya. Saya barusan gabung, terus aplikasi yang ada di Windows itu seperti apa? Nanti untuk aplikasi yang di Windows-nya nanti akan saya tunjukkan dulu. Saya coba ini dulu ya, tunjukkan di Android-nya ya. Nanti saya ulangi lagi ya, nggak apa-apa ya. Oke Kak. Ya, sambil nanti saya beri linknya ya, nanti dari Mbak moderator atau dari pustakawan dari Universitas Muhammadiyah Jember, nggak apa-apa ya, saya share linknya ya untuk ini. Ini juga sepertinya sudah ada yang share linknya juga. Ya, sebentar. Saya yang tadi tuh dari sana. 6 lagi, cek. Masih daftar ya? Belum lah, suntiknya ini deh. Tanggaru. Enggak lah, itu loh apa itu lah. Ini ya, sudah bisa muncul ya tampilan di Android-nya. Nah, di sini teman-teman silakan membuka Play Store-nya ya. Dicari namanya eLibrary
Perpustakaan Universitas Library UM Jember. Ya. Yang penting ikut dulu. Nah, ini ya, muncul paling atas ya, ada logonya. Silakan diklik. Kalau belum menginstal, silakan dilakukan install. Karena saya langsung buka ya. Tampilannya seperti ini, ada logo dari Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, sama teman-teman, jika teman-teman, saya ulangi lagi, jika teman-teman belum mendaftarkan aplikasi ini, atau mohon maaf, belum mendaftar menjadi anggota, ya, sebelumnya di versi Windows, silakan melakukan registrasi dulu mendaftar di versi Android. Ya, tetapi jika sudah melakukan pendaftaran di versi Windows, silakan langsung mencantumkan email dan passwordnya. Ya, saya akan menunjukkan jika belum melakukan pendaftaran. Tadi mungkin yang baru bergabung ya, silakan melakukan pendaftaran di aplikasinya. Pendaftarannya cukup 1 kali, jadi enggak setiap mau login terus mendaftar di aplikasi itu enggak. Pendaftarannya cukup 1 kali saja. Ya, silakan mengisi nama lengkap, email, lalu nomor handphone, kemudian kata sandinya ya. Nah, setelah selesai mengecek email untuk melakukan klik aktivasi, kemudian admin menerima, teman-teman menjadi anggota, silakan login kembali ke halaman depan. Saya coba masuk ya. Supet gitu. Itu melar. Ya, tampilannya seperti ini. Kakak Untuk izin, aplikasi. izin bertanya, Kak. Oh iya, silakan. Ini teman saya nggak bisa masuk, kenapa ya? Mohon maaf untuk mahasiswanya, mohon jangan bertanya dulu ya. Dilanjutkan pematerinya untuk menyampaikan materi. Bagi teman-teman yang belum baru gabung, nanti kita akan men-share record-nya dari Zoom ini. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Ya, baik. Silakan untuk Bu Iim ya, lanjutkan. Terima kasih. Nah, ini ya untuk tampilan aplikasinya sama seperti yang di Windows. Di sini ada tampilan bannernya, pembaca terbaiknya muncul ya. Ini mungkin kalau nanti teman-teman mau mengetahui siapa saja, tapi bisa di hide juga jika tidak ingin ditampilkan ya. Kemudian di sini ada buku-buku yang tersedia, buku apa saja, stoknya apa saja ya. Coba saya melakukan membaca satu judul buku. Nah, di sini ada judul bukunya, kemudian ada penulisnya, ada penerbitnya, tahun terbitnya kapan, dan yang perlu diperhatikan, saya ulangi lagi dan lagi ya. Tersedia atau enggak bukunya ini? Ya, ternyata masih ada 1 dari 1 karena ya di sini. Kemudian kalau mau meminjam, silakan klik pinjam. Untuk batas peminjaman, kita maksimal 7 hari peminjaman. Setelah 7 hari akan secara otomatis kembali ke rak buku. Ya. Nah, kalau mau langsung membaca, silakan klik baca. Tadi sudah saya sebutkan ya untuk beberapa fitur di dalam aplikasi Windows-nya ya, bisa dicoret-coret, diberi stabilo, kemudian bisa diberi catatan ya. Nah, ada sedikit berbeda ketika teman-teman nanti mengakses aplikasi ini dalam bentuk versi Android. Apa perbedaannya? Perbedaannya saya tunjukkan. Di sini ada mode gelap ya, di paling atas ini ada mode gelap. Mode gelap ini fungsinya apa? Ketika teman-teman nanti mengaktifkan ya, layar yang ada di buku ini otomatis akan menjadi hitam. Namanya juga mode gelap, seperti itu ya. Nah, ini apa? Ini sebenarnya kami kembangkan untuk mempermudah, misalkan kalau di malam hari mau membaca buku, nggak bisa tidur, atau lagi di luar, di ruangan yang terang gitu ya, lagi ngantri daripada bengong gitu kan sambil membaca buku. Ini semoga bisa membantu dengan adanya mode gelap ini. Kemudian di sini ada temukan pembaca dan diskusi aktif. Ini jika teman-teman ingin mungkin berdiskusi dengan satu judul buku secara bersamaan, nanti ingin dikaji sama beberapa teman-teman yang ada di aplikasi ini, nanti itu juga bisa. Di sini ada menu pilih teks ya. Pilih teks ini jika teman-teman mau mengcopy, sebentar. Saya suruh ke bawah dulu, saya mencari teks buku bacaannya. Jika teman-teman mau mengupdate isi buku ini di medsos ataupun mengcopy paste gitu ya, itu nanti bisa ya. Teman-teman cari teksnya apa yang mau di copy, disalin, kemudian dipilih teksnya. Silahkan ditandai ya. Ditandai, ditekan tombol layarnya, kemudian ditandai mana yang mau disalin.
Jika teman-teman pilih salin teks, itu nanti akan muncul ya, ataupun akan mengcopy dari isi buku yang telah teman-teman tandai tadi. Menariknya lagi, selain mode gelap di dalam versi Android ini, itu ada namanya teks berbicara. Teks berbicara ini apa? Ini merupakan teks yang telah teman-teman tandai tadi akan dibacakan secara audiobook. Kalau teman-teman biasa mendengarnya itu suaranya Mbak Google kalau di Maps ya. Nah, nanti akan dibacakan Mbak Google. Suaranya seperti apa sih Mbak Google kalau di perpustakaan digital? Nah, silakan didengarkan ya. Dengan jumlah penduduk Islam terbesar, di mana sejumlah unit pembiayai Islam, formal dan semi-formal berkembang sejak 1990. Sekar diakui sebagai bagian dari dua sistem perbankan di Indonesia. Perubahan bidang keuangan dialami Indonesia semenjak tahun 1990, terutama menghadapi permintaan politik dari cendekiawan dan organik. Itu jika teman-teman, mungkin kalau bahasa sekarang mager, ya kalau lagi mager atau lagi BM gitu ya, bad mood atau dan sebagainya gitu, terus mau tapi tetap kepo, penasaran sama buku A itu apa sih isinya gitu. Nah, nanti bisa ditandai gitu aja nanti biar sambil teman-teman leyeh-leyeh gitu ya di kosan atau sambil nonton drakor gitu nanti bisa tetap mendengarkan ini ya buku yang dibacakan oleh Mbak Google seperti itu. Nah, ini untuk fitur-fiturnya. Untuk yang lainnya seperti highlight, ini sama seperti di Android tadi ya, bisa diberi apa namanya stabilo, kemudian dicoret-coret, silahkan sesuai dengan keinginannya ya. Bisa diberi ini coretan, ada bisa diberi tanda baca, kemudian di sini bisa diberi catatan. Kalau mau diberi catatan judulnya apa gitu ya. Ini sesuai dengan selera. Kalau sudah, silakan klik save, nanti akan muncul seperti ini. Jika diklik akan muncul lagi. Jika mau di hide juga bisa. Ya, untuk vertikal horizontal ini merupakan selera masing-masing ya. Misalkan saya mau memilih modul lipakan gitu, nanti juga bisa. Ya, itu untuk aplikasi versi Android-nya. Mohon maaf, ini keluar. Ya, seperti itu ya untuk aplikasinya. Kemudian di sini ada berita ya, ini tadi merupakan berita yang diupdate oleh mitra-mitra kami. Kemudian di sini ada rak buku nanti jika teman-teman meminjam buku akan munculnya di rak buku ini buku apa saja yang teman-teman pinjam, lalu atau buku yang sedang teman-teman baca nanti akan muncul di sini. Kemudian di akun saya ini ya, jika teman-teman mau lihat berapa buku yang telah dibaca, teman baca, inbox, ataupun keluar mau logout, itu juga bisa. Seperti itu ya, saya coba logout, keluar. Ya, mungkin seperti itu ya, untuk aplikasi versi Windows dan versi Android-nya. Jika dari apa yang telah saya sampaikan tadi kurang jelas ataupun yang baru bergabung, silahkan ditanyakan ya. Dan saya mohon maaf jika ada beberapa kendala ya untuk webinar pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya mungkin saya cukupkan terlebih dahulu. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Silahkan Mbak. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih atas materi yang sangat bagus sekali ya dari Bu Iim. Teman-teman, hadirin yang kami hormati, acara sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman sudah lihat di kolom chat untuk tanya jawabnya bisa menggunakan format nama, NIM atau NIDN bagi dosen, terus garing prodi lalu underscore pertanyaannya. Baik, ini di kolom chat Bu Iim sudah ada satu penanya. Dari Amelia, Prodi Pertanian Agribisnis, yang bertanya, kalau meminjam buku itu, apakah langsung mengambil buku di perpustakaan atau dalam bentuk buku PDF? Oh iya, siap. Saya jawab ya, mungkin saya sambil, kalau meminjam buku itu, nanti silahkan Mbak, nanti
login di aplikasinya, kemudian nanti di situ kan ada menu tadi ya, saya tunjukkan ada menu baca dan menu pinjam. Saya tunjukkan, coba saya tunjukkan PowerPoint-nya dulu ya. Mungkin di PowerPoint saja saya tunjukkan bagaimana cara meminjam bukunya. Bentar. Nanti tampilannya itu akan seperti ini, saya carikan dulu, supaya tidak bingung nantinya ya. Ya, seperti ini. Saya mau share screen lagi. Ya, di sini, nah tampilannya seperti ini Mbak. Nanti Mbak kalau sudah login di aplikasi, lalu klik bukunya, akan muncul ini. Mbak mau meminjam, klik pinjam. Kalau mau membaca, silahkan cukup membaca saja. Gitu. Jadi tidak ke perpustakaan kampus gitu, tapi dari handphone maupun dari Windows-nya itu juga bisa, di laptop maupun di PC juga bisa. Yang penting syaratnya sudah login di aplikasinya, gitu sih. Tidak usah ke kampus meminjam buku, kalau bicara itu enggak, langsung otomatis. Ya, mungkin seperti itu, Mbak. Siapa tadi, Mbak Lailia ya? Ya. Jadi teman-teman kalau sudah terdaftar di Kubuku tidak perlu langsung ke perpustakaannya, bisa langsung di aplikasinya itu teman-temannya, gitu. Ya. Baik, untuk penanya selanjutnya. Lemparan ini, apa presensi, Dari Nadif Kotrunanda, jurusan Ekonomi Akuntansi. Jika saya sudah selesai mendaftar, untuk aktivasinya dari pihak Kubuku atau dari admin ya, Kak? Ya. Kalau untuk aktivasi email, itu nanti masuknya ke email Mas, siapa tadi Mbak Lailatul, Mas Nanda? Mas Hendri, Nanda, ya. Ya, Mas Nanda ya. Untuk Mas Nanda, kan tadi Mas Nanda sudah mendaftarkan memakai email Mas Nanda sendiri. Setelah Mas Nanda selesai melengkapi formulirnya, nanti secara otomatis akan ada notifikasi di email yang Mas Nanda daftarkan tadi, ya, ada di spam maupun di inbox. Silakan melakukan klik aktivasi. Jadi yang melakukan klik aktivasi adalah yang memiliki email tersebut. Itu email yang didaftarkan tadi. Nah, admin kampus itu mengaktifkan, bukan mengaktivasi ya, mengaktifkan Mas Nanda sebagai member di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember. Gitu Mas. Kalau untuk aktivasi itu dilakukan oleh Mas Nanda karena email Mas Nanda sendiri gitu ya. Jadi dari pihak perpus kan nggak tahu email Mas Nanda itu apa karena belum masuk di back office-nya gitu. Mungkin seperti itu Mbak Lailatul. Mungkin ada penanya yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand. Ini ada yang nanya. Mana? Ya, untuk Nanda Arsyanda Raisa bisa on cam. Ya, bisa langsung bertanya. Gini, pada bagian pendaftaran kan ada yang namanya data tambahan. Saya masih kurang paham. Ya, di data tambahan ya. Nah, data tambahan itu mengisi seperti ada profesi, ya Mbak ya, di situ terlalu nanti ada mencantumkan nomor identitas, ya, kartu identitas. Nah, silakan untuk profesi, nanti mungkin saya bisa komunikasi dengan Mbak Lailatul ataupun dari pustakawannya admin ya. Di dalam profesi itu, nanti di back office admin Mbak, itu bisa disesuaikan dengan jurusan maupun prodi di Universitas Muhammadiyah Jember. Misalkan ada jurusan agama Islam, keperawatan, psikologi, dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan di pendaftaran akan mereka memilih kira-kira yang mendaftar ini dari prodi apa atau dari fakultas apa Mbak. Nanti silahkan disesuaikan, itu pertama. Nanti dipilih, karena kalau dari standarisasi secara aplikasi kami itu ada swasta, honorer, dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi kalau kampus biasanya bisa disetting, dikelola sendiri di back office-nya. Nah, kemudian untuk Mbak Arsyanda, untuk data tambahan itu, Mbak Arsyanda silahkan mengisi mungkin NIM, ya. NIM lalu mengupload kartu mahasiswa saja Mbak, nggak usah KTP, ya, karena ada yang mengupload KTP silahkan sebenarnya, tetapi ada yang menganggap bahwa itu sebuah
privacy juga ya, data tersendiri jika harus mengupload KTP, tapi cukup dengan memfotokan NIM supaya nanti juga mempermudah admin untuk memverifikasi ataupun mengaktifkan, oh bahwa ini benar ini, ketika admin mengaktifkannya nanti tahu bahwa ini NIM-nya ini memang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember. Seperti itu Mbak. Mungkin data tambahannya hanya mengisi profesinya apa, nanti profesi itu bisa diisi per fakultas atau per prodinya, kemudian silakan menyiapkan kartu mahasiswanya, NIM-nya berapa, kemudian sudah selesai di situ sih. Ya, mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi, silakan mau ditanggapi. Begitu ya Mbak Arsyanda, apa sudah paham untuk data tambahan? Paham. Ya. Untuk peserta yang lain, silakan untuk raise hand. Itu di kolom komentar itu bacanya. Oh, ini ada dari chat komentar dari Intan Ninda Rahayu, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi. Izin bertanya, kenapa di laptop saya bisa ngebug? Latarnya putih aja, nggak ada daftar login dan yang lain. Maaf, bagaimana Mbak, bisa diulangi? Ini Mbak Intan Ninda ini mau login, tapi latarnya itu putih, nggak ada daftar loginnya. Itu kenapa ya? Menu loginnya. Oh, ini untuk versi apa? Android atau Windows? Kemungkinan Windows karena loginnya lewat laptop. Oh, baik. Sebelumnya saya memastikan bahwa laptop maupun PC itu kami menyarankan memakai Windows 7 maupun 10 ya. Untuk bitnya itu kita menggunakan bit 32 maupun 64. Jadi mohon dipastikan dulu untuk laptop dan PC-nya. Kemudian mohon dibuka di halaman Google Chrome. Seperti itu, Mbak. Silakan bukanya di Chrome ya, Mbak ya. Gitu. Coba dicoba dulu, Mbak. Ini mumpung kita masih online ya. Nanti jika kendala bisa ditanyakan lagi. Tolong pastikan Windows-nya 7 maupun 10, lalu bitnya 32 maupun 64, silakan dicek di komputernya masing-masing, dan kemudian membukanya di Google Chrome. Gitu, dan tentunya dipastikan internetnya stabil. Seperti itu. Silakan di-refresh kembali. Gitu, Mbak Lailatul. Ya, mungkin untuk penanya yang lain bisa raise hand. Oh, ini ada lagi chat dari mahasiswa Putri Delta dari Teknik Informatika. Untuk data tambahan bisa terlanjur menggunakan KTP apa tidak masalah? Ya, kalau dari sisi kami tidak masalah, karena bagaimanapun kami juga tetap menjaga data ya, itu kan bagian dari amanah kami ya, dari kepercayaan teman-teman mahasiswi maupun dari Universitas Muhammadiyah Jember ketika menguploadnya memakai KTP tidak masalah. Itu kalau saya tadi menyarankan dengan kartu mahasiswa itu hanya untuk kenyamanan bersama saja gitu. Kadang kalau dari kami tidak masalah, tapi ada orang yang keberatan bahwa kadang kalau jangan KTP lah, itu data kami, data pribadi gitu, itu nggak apa-apa sih kalau berkenan menggunakan KTP juga tidak apa-apa. Itu Mbak Lailatul. Baik. Dari penanya selanjutnya, dari Cindy Halima, Prodi Ilmu Keperawatan. Bagaimana caranya mendownload aplikasi dari Windows atau laptop? Oh ya, untuk langkah mendownload aplikasinya ya, ini tadi sudah di-share belum Mbak landing page-nya Mbak, yang untuk aplikasinya? Coba saya share saja ya, mungkin nanti ya, bisa klik dari teman-teman, bisa langsung diakses, dicoba. Nih, ini saya kirim landing page-nya ya. Iya. Di landing page ini yang telah saya kirim ini bisa dipilih untuk versi Windows-nya maupun Android-nya, atau nanti bisa dibantu dari perpustakaan ya, untuk landing page-nya mau memilih mengakses di Windows maupun di Android, seperti itu. Nah,
Untuk langkah mendownloadnya, nanti Mbak Lailatul, saya kalau sudah selesai, saya berikan ini ya, manual booknya juga ya. Itu. Mungkin kalau di sini nanti saya tunjukkan sedikit untuk versi Windows-nya ya, saya mohon share screen lagi untuk teman-teman yang mungkin tadi baru bergabung ketinggalan ya, saya ulangi lagi nggak apa-apa sedikit ya tentang cara mendownload aplikasi ini. Saya mohon share screen kembali. Nah, setelah landing page yang barusan saya kirim itu, nanti akan munculnya seperti ini teman-teman ya, muncul seperti ini, kemudian nanti silahkan klik versi Windows jika ingin di-download di PC maupun di laptop. Silahkan diberi nama, ketika klik save nanti akan otomatis terinstall. Silahkan menunggu sampai proses install selesai. Ya, itu untuk versi Windows-nya. Kalau untuk versi Android-nya, silahkan teman-teman membuka di halaman Play Store teman-teman. Bisa di-copy linknya ini, atau teman-teman membuka Play Store lalu mengklik namanya e-Library UM Jember. Seperti itu ya. Kemudian nanti silakan mengikuti langkah-langkahnya di situ, mengisi nama lengkap, email, kemudian password yang telah tadi saya sebutkan. Ya, seperti itu mungkin jawaban saya, Mbak. Jika ada yang mau menanggapi atau menambahkan, silakan. Baik, untuk teman-teman, bagaimana caranya untuk download di Windows? Teman-teman bisa akses di websitenya perpustakaan ya, di perpustakaan.unmujember.ac.id di bagian e-library. Nanti teman-teman bisa langsung akses di situ untuk cara pendaftarannya seperti apa, downloadnya seperti apa, untuk singkatnya. Seperti itu. Untuk teman-teman yang baru bergabung, nanti kita ini sudah merecord. Bisa melihat recordnya kita ini di websitenya kita akan kita unggah ya. Jadi teman-teman yang dari awal nggak bergabung bisa melihat recordnya acara ini di websitenya kita. Nanti kita akan unggah record dari acara ini. Gitu. Permisi Kak, mau tanya. Nama websitenya apa? Websitenya di perpustakaan.unmujember.ac.id. Baik, Bu Im, ini ada penanya lagi yang terakhir dari Nufan Rahmat Julianto, Prodi Manajemen. Untuk donasi buku, apa kita harus ke kampus atau menyetorkan buku ke buku? Ya, kalau untuk donasi buku itu mungkin ini ya komunikasinya dengan pihak perpustakaan ya, mungkin nanti bisa dengan Ibu Berlin dan teman-teman di perpustakaan. Jika memang perpustakaan berkenan untuk membuka fitur donasi buku, ya nanti akan kami bukakan aksesnya untuk fitur donasi buku. Kemudian untuk bukunya ya dari teman-teman mahasiswa jika ingin mendonasikan buku nanti, apakah harus ke kampus? Pertanyaannya, ya tadi Mas ya, Mas atau Mbak? Nah, Mas, jadi kalau Mas ingin mendonasikan buku, karena ini namanya perpustakaan digital, Mas, jadi tidak usah ke kampus, Mas. Misalkan Mas dari rumah, dari kos maupun dari mana saja bisa, asalkan sudah ada persetujuan dari pihak perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember untuk membuka akses donasi. Yang harus dilakukan oleh mahasiswa apa ketika ingin berdonasi? Nanti setelah dari pihak perpustakaan memilih judul buku, ya, jika ingin berkenan mendonasikan dengan buku ataupun poin, ini saya umpamakan buku ya, bukunya sudah dipilih oleh adminnya, nanti akan muncul di masing-masing aplikasi perpustakaan dari yang sudah mendownload aplikasi di e-Library UM Jember, nanti silakan memilih judul bukunya. Setelah sampai klik judul bukunya, ya, nanti akan diarahkan untuk melakukan metode pembayarannya, ya, bisa melalui transfer, GoPay maupun Alpha Group, seperti itu untuk pembayarannya. Sepraktis itu ya, jadi tidak usah ke kampus untuk membayar ataupun memilih judul bukunya, itu sudah ada di halaman ataupun di dalam aplikasinya. Jika sudah mungkin dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember menghendaki untuk dibukakan akses untuk fitur donasi buku. Ya, seperti itu Mbak Lailatul. Ya. Saya rasa ini penanyanya udah yang terakhir ya Bu Iim, jadi kita langsung ke pembacaan kesimpulan aja kali ya.
Ya, silakan. Hadirin yang kami hormati, kami menyimpulkan pada materi sosialisasi pemanfaatan e-library pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, untuk teman-teman yang mendaftar buku itu tidak usah langsung ke perpustakaan, jadi bisa mendaftar langsung di bukunya gitu dari aplikasinya. Kemudian jika teman-teman ada yang mau mendonasikan buku, itu nanti dari perpustakaan sendiri, kebijakannya dari perpustakaan. Teman-teman bisa datang ke perpustakaan ataupun langsung dari PDF kayak gitu. Dan untuk data diri, teman-teman dari kebijakan dari perpustakaan UM Jember sendiri, teman-teman yang mendaftar silakan menggunakan kartu tanda mahasiswa. Kalau menggunakan KTP, kita masih belum bisa, kita tolak untuk mengisi kembali seperti itu. Begitu kesimpulan dari materi sosialisasi pemanfaatan e-library hari ini. Bisa kita langsung tutup aja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hadirin semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala ilmu yang didapatkan saat ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh peserta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.